Om, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan pekerjaan yang sudah kita buat, yaitu dengan judul dataset air quality. Oke, jadi untuk dataset yang kita ambil ini bersumber dari data.gov. Untuk nama dataset itu sendiri yaitu adalah kualitas udara berbasis sensor kimia di perkotaan Italia dari pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Untuk deskripsi datasetnya, dataset ini berisi 935 data yang mempresentasikan rata-rata per jam dari respon 5 sensor kimia berbasis logam oksida yang tertanam dalam perangkat multisensor kualitas udara. Untuk jumlah baris dan kolom di sini ada 15 baris dan 9.358. Untuk contoh kolom yang ada di sana ada date time, CO atau GT, ada PT08 atau CO, atau ada NMHC atau GT, ada C6H6 atau GT, ada PT08S2 atau NMHC, ada NOx atau GT, ada PT08S3 atau NOx, ada NO2 atau GT, PT08S4, PT08S5, dan R. Ada T, RH, dan AH. Tujuan analisis yang kami ambil ini adalah untuk memprediksi skor performa sekolah, atau contohnya seperti skor akademik atau prediksi keseluruhan. Untuk pertama kita mulai langsung di pre-processing. Untuk yang pertama di sini untuk persiapan yang pertama kita di sini menggunakan read CSV, yaitu digunakan untuk membaca file dataset dari penyimpanan lokal. Ada dataset juga yang berasal dari air quality uc.csv. Ini adalah file yang kami ambil atau kami pilih untuk jadi sasaran proyek kami. Yang kedua dari replace missing values, yaitu digunakan untuk mengatasi nilai yang hilang atau missing values pada dataset yang kita pakai atau yang kita pilih, yaitu nilai kosong digantikan dengan nilai default. Misalnya mean untuk numerik, mode untuk kategorikal. Tujuannya agar tidak terjadi error saat model dijalankan dan menjaga akurasi. Yang keempat ada set role. Yang ketiga ada select attributes, yaitu digunakan untuk memilih atribut atau kolom yang relevan untuk progress modeling. Ada atribut yang tidak diperlukan atau tidak relevan dihapus agar model lebih fokus dan efisien. Yang keempat ada set role. Yang keempat dari set role yaitu menentukan peran masing-masing atribut dalam proses pemodelan. Salah satu atribut di-set sebagai label atau target yang akan diprediksi. Contoh kolom O3 di-set sebagai label karena ingin memprediksi kadar ozon. 5 ada split data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Biasanya perbandingan 70% dan 30% untuk data uji. Tapi di sini kami menggunakan 80% data latih dan 20% data uji. Itu tujuannya agar model dilatih dengan satu bagian data lalu dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat. Untuk algoritma di sini saya di bagian estimation atau prediction-nya saya menggunakan decision tree. Kenapa menggunakan decision tree? Karena yang pertama mudah dipahami dan divisualisasikan, tidak memerlukan normalisasi atau penseklaan data, cocok untuk data dengan atribut kategorik maupun numerik, mampu menangani missing values dengan cukup baik. Yang terakhir ada memberikan pemahaman logis jika maka yang mudah dijelaskan. Yang kedua ada cara kerja decision tree. Algoritma membagi data berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap label atau target. Pembuatan cabang berdasarkan kondisi tertentu hingga mencapai prediksi akhir. Proses ini membutuhkan struktur pohon dengan akar, cabang, dan daun. Langkah-langkahnya, decision tree digunakan untuk melatih model dengan data training. Hasil model dihubungkan ke apply model yang menguji model dengan data testing. Evaluasi performa dilakukan dengan operator performance menggunakan metrik root, mean square error atau RMSE. Untuk result, metrik yang digunakan ada root mean squared error atau RMSE. RMSE mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai asli. Semakin kecil nilainya, semakin akurat modelnya. Hasil evaluasi RMSE yang saya dapatkan dari data yang saya punya yaitu 76.817 kurang lebih 0.000.
Untuk interpretasinya, nilai RMSE sebesar 76.817 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model berada di sekitar angka 76,81-an dari nilai aslinya. Ini mengindikasikan bahwa model sudah cukup baik dalam mempelajari pola data, namun masih ada potensi untuk ditingkatkan dengan tuning parameter atau model lain. Dan kesimpulan, data berhasil diproses dan dibersihkan menggunakan beberapa langkah pre-processing seperti replacing missing values, memberikan atribut penting, dan menentukan role label. Model decision tree dipilih karena mudah dijelaskan, tidak butuh normalisasi, cocok untuk data kombinasi numerik dan kategorikal. Yang terakhir, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki perform dengan RMSE sebesar 76.000 yang cukup baik untuk di awal. Baik, di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rapid miner yang sudah saya buat. Jadi di sini yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport data. Setelah mengimport data, kita cari file yang kita punya yang kita akan pakai, yaitu datasetnya. Untuk datasetnya di sini saya menggunakan air quality and CSV. Kalau kita next, nah di sini kalau misalkan dia ada huruf itu biasanya menggunakan koma. Kalau saya karena angka semua ada jadinya semicolon. Untuk format column-nya di sini kalian bisa ubah kira-kira yang mana mau kalian jadikan label. Tinggal di next, nanti tinggal di finish. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya menaruh red CSV di sini. Nah, red CSV-nya itu nanti di sini kalian cari filenya. Setelah itu kita masuk ke kita taruh replacing missing value di sini. Kegunaan daripada pokoknya replacing missing value di sini digunakan untuk mencari angka atau sesuatu yang hilang di dataset tersebut. Untuk yang selanjutnya kita sambung ke select attributes. Jadi di sini select attributes digunakan karena atribut ini penting atau bermanfaat yang dimasukkan ke dalam model. Dalam kasus ini kita memilih semua atribut CO2, NO2, SO2, dan lain-lain. Karena semuanya bisa berkontribusi terhadap nilai O3 yang ingin diprediksi. Yang selanjutnya ada split data. Sini. Untuk set row, untuk set row di sini kalian bisa mengisi untuk menjadikan yang mana yang mau kalian ganti atau kalian ubah menjadi label. Karena saya di sini ingin menggunakan COGT sebagai label, jadi untuk target role diganti ke label. Kalau udah kita apply. Untuk selanjutnya ada split data. Apa sih kegunaan split data? Itu split data adalah sesuatu untuk memisahkan dataset yang kita pilih menjadi dua, yaitu ada training set dan juga uji set, dataset yang akan diuji. Untuk penjelasannya di sini untuk split datanya. Nah, saya di sini menggunakan 0,8 dan 0,2, yaitu 0,8 untuk latihan dan 0,2 untuk testing atau uji cobanya. Nah, yang selanjutnya di sini saya menggunakan decision tree atau linear regression atau decision tree. Kenapa saya menggunakan ini? Karena model ini akan belajar dari pola hubungan antara atribut, misalnya hubungan CO, NO2, dan lain-lain dengan O3. Model ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi nilai O3 dari data baru atau data testing. Dan selanjutnya decision tree ini kita sambungkan ke dalam apply model. Apply model ini digunakan untuk dibuat melihat hasil prediksi O3 apply model yang diambil dari hasil data split data yang di sini tadi yang ada 0,2 atau 20%. Sini kosong. Yang selanjutnya ada performance yang terakhir atributnya.
Oh, jadi operator ini memberikan metrik seperti RMSE atau hasil yang tadi kita lihat yaitu yang 76.000 itu, atau root mean square, atau semakin kecil nilai error semakin baik performa model dari dataset tersebut. Oh, yang selanjutnya kita tinggal sambungan ke REST. Apa sih itu REST? Yaitu adalah untuk memunculkan prediksi model atau performa model, isi model, atau struktur decision tree atau persamaan regresi. Untuk hasil resultnya di sini. Kita bisa zoom out. Nah, ini adalah hasil dataset yang saya dapatkan dari dataset yang saya ambil. Nah, di sini untuk performance vektornya yang tadi RMSE-nya itu root mean square error-nya. Jadi mungkin untuk di bagian estimasi atau prediction di sini akan saya cukupi, yang selanjutnya untuk bagian klasifikasi mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Leontius Aldiana itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data mining, tentang average salary by job classification. Di sini saya mempunyai data set. Jadi saya akan mencari nilai klasifikasinya. Oke, selanjutnya ada data processing. Oke, pada data processing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu retrieve average data, yaitu data yang kita punya. Yang selanjutnya adalah replace missing values. Di sini nilai yang hilang dalam dataset tersebut diisi atau diganti dengan metode tertentu. Ini penting agar analisis tidak terganggu oleh data yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah generate attributes. Langkah ini menciptakan atribut baru atau fitur tambahan dari data yang ada, yang bisa membantu dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah split data. Jadi data dibagi menjadi dua set, satu untuk pelatihan model dan satu untuk pengujian. Ini penting untuk mengevaluasi bagaimana model akan bekerja pada data baru. Selanjutnya ada play model. Model yang telah dilatih diterapkan pada data pengujian untuk menghasilkan prediksi atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah performance evaluation. Langkah terakhir ini mengevaluasi kinerja model berdasarkan hasil yang diperoleh. Ini bisa melibatkan matrik seperti akurasi, presisi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya algoritma. Di sini saya menggunakan algoritma KNN. Nah, alasan saya menggunakan algoritma KNN yaitu pertama, sederhana dan mudah dipahami. KNN atau ke nearest neighbors itu cukup mudah, cocok buat pemula atau kasus yang nggak butuh model rumit. Cuma perlu hitung jarak, ambil tetangga terdekat, lalu voting. Yang kedua, cocok untuk klasifikasi dan regresi. Bisa dipakai untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Contoh gaji dan grade. Yang ketiga, fleksibel. Bisa digunakan di banyak kasus. Cocok untuk data numerik seperti gaji, nilai umur, lama kerja. Juga bisa untuk data teks yang sudah dikodekan jadi angka. Oke, selanjutnya bagian result. Dalam bagian result ada beberapa bagian yang sudah ditemukan. Pertama, akurasi. Tabel akurasi menunjukkan model akurasi adalah proporsi prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi. Ini memberikan gambaran umum seberapa baik model dalam membuat prediksi yang tepat.
Yang kedua adalah absolute error. Absolute error mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai sebenarnya. Nilai yang ditunjukkan 0,837 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut dari prediksi model adalah sekitar 0,837 dengan variasi standar deviasi sekitar 0,1177. Ini membantu dalam memahami seberapa akurat model dalam prediksi individual. Yang ketiga ada squared correlation. Squared correlation 0,028 mengukur seberapa kuat hubungan antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa ada sedikit hubungan antara keduanya yang bisa menunjukkan bahwa model mungkin tidak sangat efektif. Keempat, root mean squared error. Root mean squared error 0,956 adalah ukuran lain untuk kesalahan prediksi. Root mean squared error memberikan bobot lebih pada kesalahan yang lebih besar dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang seberapa baik model dalam prediksi. Nilai yang dekat dengan 0 menunjukkan bahwa model berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya ada perhitungan manual. Ada beberapa langkah yang pertama adalah pilih data testing. Yang kita ambil baris keempat atau police ID sebagai data uji. Di sini ada pekerjaannya itu police ID, grade-nya 15, gajinya 58628,63, kelas rendah. Nah, langkah yang kedua itu kita hitung jarak ke data latih. Jadi data latih itu semua baris kecuali baris keempat. Kita hitung Euclidean distance pakai fitur grade gaji dengan rumus D sama dengan akar grade test kurang grade I kuadrat tambah gaji test kurang gaji I kuadrat. Nah, kita ambil K 3 terdekat. Jadi 3 jarak terpendek itu vet assistant dengan kelas rendah, alkohol space kelas rendah, akuntan 2 kelas menengah. Jadi dilihat dari tiga jarak terdekat dengan dominasi kelasnya rendah, ada dua pekerjaan yaitu vet assistant dan alcohol space, maka bisa kita prediksikan police ID itu termasuk dalam kelas rendah. Oke, demikian dari saya. Terima kasih.